Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mengikuti menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasmidar. Kepada Bu Nur Hasmidar dipersilakan. Terima kasih Bu Wipria telah menyampaikan dan membuka pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu yang sempat menghadiri diseminasi saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini Bapak Ibu pernah dengar budaya positif? Siapa ada yang tahu apakah itu budaya positif? Ya, silakan Bu Net. Budaya positif pemahaman saya perilaku yang mengarah ke sifat, sikap yang baik. Berarti perilaku kita sehari-hari yang diulangkan dengan berbalik ke arah yang mewujudkan perilaku kita sehari-hari menunjukkan sikap yang santun, sopan atau yang ke arah kebaikan. Oke, terima kasih, betul sekali. Ada lagi pendapat Bapak Ibu, Ibu mengenai budaya positif? Oke, silakan Bu Berti. Saya budaya positif itu budaya yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita, budaya diajarkan dari orang tua kita. Misalnya sama tadi seperti sopan santun, ada sikap dan sebagainya. Iya, terima kasih Bu Berti. Nah, di sini ada konsep yang saya mau memaparkan tentang budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Baiklah, ibu-ibu semuanya masih semangat? Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Apa itu? Sebelumnya saya ingin menanya dulu ke Bapak Ibu, ke ibu-ibu ya, maaf Bapak-bapak nggak ada. Pernah mendengar pembelajaran berpusat kepada siswa dan pembelajaran berpusat kepada guru? Apakah pernah dengar? Atau teacher center atau student center? Rata-rata udah pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Rata-rata guru-guru kita di SMP Bitus ini pada mengajar ke pusat ke siswa, center student center ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Jadi kita berpusat kepada siswa. Apa itu diferensiasi? Di sini peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog. Ini pembelajaran diferensiasi ini berdasarkan dengan apa? Sesuai dengan tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya? Jadi dari sini kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa aja profil pelajar Pancasila? Di sini ada 6. Beriman
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini peserta sidik kita mengharapkan mereka bisa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dia mempunyai berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global, bergotong royong. Di sini bergotong royong bukan berarti seperti yang sering kita lakukan itu membersihkan kelas, membersihkan sekolah, tetapi bergotong royong di sini kita bisa siswa bekerja sama di dalam belajar dan saling berkolaborasi. Kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Yang ini yang akan kita pelajari dalam pembelajaran diferensiasi. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini pertama, guru mengontrol murid. Ternyata itu adalah ilusi. Kita tidak bisa mengontrol sebanyak sejumlah siswa yang ada di sini. Paling hanya 1-2 orang aja juga kita tidak bisa. Misalnya anak itu anak itu bersalah, kita tegur, kita memberi peringatan, tetapi hanya sampai di situ aja. Nanti dia kalau kita tidak mengontrolnya lagi, nanti dia akan kembali ke semula. Jadi kita perlu adalah motivasi secara intrinsik. Yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata itu ilusi. Yang ketiga itu kritik dan membuat rasa bersalah, mampu membuatkan karakter, juga termasuk ilusi. Yang terakhir yaitu orang dewasa berhak memaksa, itu juga termasuk ilusi. Kita juga tidak bisa memaksa kehendak ke peserta didik. Ini ya Bapak Ibu ya, kita lanjut. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di mana teori stimulus respon di sini realitas atau kebutuhan kita itu adalah sama, sedangkan tidak pada teori kontrol. Pada teori kontrol, realitas kita itu berbeda-beda, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sedangkan pada pendapat stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, jadi bertolak belakang. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin pada teori kontrol. Di sini kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Itu dia. Yang keempat, di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pada teori kontrol, kita sendiri tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut kita, pemaksaan ada pada satu rujukan yang gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir itu pada teori stimulus respon, model berpikir adalah menang dan kalah. Setiap perlombaan itu ada menang, ada kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Jadi semuanya tidak ada yang kalah. Setiap ada perlombaan atau ada pertandingan itu semuanya menang-menang. Tidak ada yang kalah. Inilah paradigma stimulus respon kontrol ke pendekatan teori kontrol. Kita lanjut ya Ibu. Oke. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya itu adalah belajar. Di sini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini disiplin artinya belajar. Sedangkan disiplin positif
apa itu disiplin positif? Di sini adalah salah satu penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang dimiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan di sini merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada contoh nilai kebajikannya. Misalnya di sini saya ambil dalam profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan pada Ibo Primary Years Program di sini terdiri dari toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan seterusnya. Pada keterampilan hidup, life skill, di sini nilai-nilai kebajikannya dapat kita lihat, dapat dipercayai, lurus hati, pendekar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Mana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik dapat kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini pengertiannya dari kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu terdiri dari ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima di sini terdiri dari rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan termasuk dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sedangkan kebebasan di sini terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Serta kesenangan di sini seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah menyampaikan motivasi intrinsik ya, Bapak Ibu ya. Sekarang motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk ekstrinsik. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang termasuk metode motivasi intrinsik itu dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Itu dia. Nah, di sini ada 3 istilah: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah dengar ibu-ibu apa itu hukuman? Pernah. Konsekuensi dan restitusi. Oke, ini dia Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Hukuman itu tiba-tiba tidak terencana
Murid tidak tahu apa yang akan kita terjadi atau yang tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah kita dengan siswa, berupa hukuman fisik atau psikis juga. Itu yang hukuman. Sedang konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di antara ketiga ini yang mana yang bagus, Bapak Ibu? Restitusi. Ya, inilah yang kita akan jalani. Di sini ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, saya kembali nanya lagi ke ibu-ibu, dari 5 posisi kontrol ini, yang mana yang paling bagus? Bapak bisa ngomong apa? Bapak, Bu? Pemantau, oke. Sebagai teman, oke, bagus. Ada lagi ibu-ibu? Itu aja. Manajer, boleh ya, ya bagus juga manajer. Oke, sekarang di sini ada satu kasus. Kita perhatikan dulu ibu-ibu ya. Dari 5 posisi guru ini ada satu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum, maka kita menyuruh siswa tersebut menghormat bendera selama 1 jam, atau mereka seluruh lari lapangan, keliling lapangan. Itu kita sebagai penghukum, ya ibu ya. Terus kalau kita pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu supaya kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak? Nah, itu membuat merasa bersalah. Terus kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak yang sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Nah, itu kita sebagai teman. Jadi kita mengucapkannya seperti itu ya ibu ya. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Pulang sekolah nanti kamu beli atributnya ke toko yang jual atribut dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Sedangkan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sekarang kita posisinya di mana? Iya, sebagai manajer ya ibu ya. Itu dia. Jadi kenapa kita ambil sebagai manajer? Jadi siswa itu tahu dia apa kesalahan kita. Dia berpikir, oh seperti ini dia, kita harus memperbaikinya. Itu dia. Mengoreksi diri sendiri ya, betul Bu Mary. Oke, bisa kita lanjut. Nah, ini ada satu soal, misalnya posisi kontrol apakah kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Membuat merasa bersalah. Ya. Terus yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Pemantau. Ya ibu. Kamu tidak benar melakukannya. Pemantau apa merasa bersalah? Tadi merasa bersalah tadi ya. Ini pemantau ya, kamu tidak pernah melakukannya. Oke, kita lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini manajer. Ya. Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya, sebagai teman. Ini dia. Oke, yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Itu dia. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang ini mengapa
Apa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau dulu zaman kita sekolah dulu, zaman saya dulu sekolah itu nggak ada keyakinan kelas, adanya peraturan kelas. Nah, siapa yang bisa memberikan pendapatnya, Bapak Ibu? Oke, Bu Kinan. Menurut saya, peraturan kelas itu kan yang mengontrolnya guru. Jadi segala sesuatu peraturan itu guru yang ciptakan dan harus mereka taati. Sedangkan menurut saya keyakinan kelas, sepengetahuan saya itu kan dibuat bersama. Anak ikut andil dalam menciptakan keyakinan kelas tersebut. Jadi mereka merasa itu milik bersama dan harus dilakukan bersama untuk mencapai tujuannya tadi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kinan, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Itu dia perbedaannya antara keyakinan dan peraturan kelas. Oke. Nah, di sini saya ambil ada model keyakinan kelas yang ada di kelas 96 seperti ini. Terserah Bapak Ibu mau modelnya seperti apa juga, tergantung dari masing-masingnya ya Bapak Ibu ya. Terus pembentukan keyakinan kelas di sini merupakan bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Sekarang menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ternyata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Ini cara menstabilkan identitas. Dan kita lanjut mengenai validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini apa aja? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bisa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan validasi tindakan yang salah. Sekarang dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita lanjut kesimpulan atau penutup. Di sini dari penyampaian saya tadi dapat saya simpulkan bahwa dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer atau among yang menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu-Ibu semuanya yang telah menghadiri diseminasi saya, dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Inar yang telah memberikan pemaparannya pada hari ini.
Baik, kita tutup aja pada acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Oke. Sekarang kalian sudah masuk tahun ajaran baru. Nah, sekarang untuk mata pelajaran IPA, ibu yang ajar. Karena di kelas 8 kemarin ibu tidak masuk, kalian apakah sudah kenal dengan ibu? Ada yang sudah, ada yang? Belum. Maka kita perkenalan dulu. Siapa yang udah tahu nama ibu siapa? Tidak. Oh ya. Sudah. Ya? Berarti kita kenalan, nanti ibu juga akan mengenal kalian juga. Kita harus saling kenal. Kalau tak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak sayang maka tidak kenal. Tidak cinta. Oke? Nah, sebelum kita mulai belajar, maka kita membuat dulu keyakinan kelas. Sudah tahu, sudah kenal apa itu keyakinan kelas? Sudah. Apa itu keyakinan kelas? Aturan-aturan. Nah, ada di dalam kelas aturannya. Kalau sekarang ibu karena ibu mengajar di mata pelajaran kita membuat keyakinan kelas pada mata pelajaran kita. Oke? Oke. Nah, sekarang ibu akan bagikan ini kertas apa namanya? Ingat. Nah, silakan kamu tulis nanti di sini apa yang kamu mau dalam mata pelajaran IPA sama ibu. Paham? Keyakinan kelas, sekarang ibu akan menilai yang memakai kalimat positifnya. Nanti yang kalimat positif bagaimana? Misalnya jangan itu tidak boleh. Jangan mengerjakan PR. Misalnya kamu kan mau mencatat, jangan mencatat terlalu banyak. Jangan itu tidak boleh ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat yang ini. Saya tidak banyak tugas atau latihan yang saya inginkan. Oke? Saya ingin lebih mengerti ini tugas. Berarti tugasnya tidak terlalu banyak ya. Kalian minta ya. Itu dia. Yang ini mengerjakan PR tepat waktu ya. Tidak banyak. Tidak. Catatannya sedikit. Catatannya ya. Dan seterusnya. Oke. Ya. Ini keyakinan kelas kita untuk mata pelajaran IPA. Sekarang untuk persetujuannya kita boleh tanda tangan dulu supaya setuju kalian. Oke? Nah, silakan satu orang mencatat menandatangannya. Apa